Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan 3 orang, yaitu Edi Kurniawan, Roni Maulana, dan Sisi Rosniat. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview internalisasi nilai-nilai dasar dari Aneka dalam pelayanan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut contoh internalisasi nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dalam memberikan pelayanan, di mana solusi yang diberikan menguntungkan semua pihak. Yang kedua, melayani masyarakat dengan informasi secara transparan, yaitu bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh semua pihak. Yang ketiga, memberikan pelayanan secara adil dan tidak memihak. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme tidak hanya identik dengan pahlawan. Pada zaman dahulu, nasionalisme ditunjukkan dengan berperang. Pada era globalisasi saat ini, nasionalisme bisa dilakukan dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar. Berikut contoh nasionalisme dalam pelayanan. Yang pertama, memberikan pelayanan dengan tepat waktu. Jika ada masyarakat yang ingin membuat suatu dokumen, pelayan publik sebaiknya dapat menyelesaikannya sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memberitahukan kepada pimpinan untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketiga, memberikan tanggapan atau menindaklanjuti terhadap pengaduan dari masyarakat. Etika publik merupakan nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN. Kenapa etika publik penting untuk dimiliki seorang? Karena pada hakikatnya seorang manusia dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Manusia terdiri atas 2 umur, yaitu umur fisik dan umur sejarah. Maksud dari umur fisik adalah umur jika dihitung dari kelahirannya. Sedangkan umur sejarah adalah di mana seseorang akan diingat seumur hidupnya sebagai apa. Bagaimana ketika dia hidup, berperilaku seperti apa dia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita tampilkan perilaku yang baik agar kita dikenang sebagai orang yang memiliki etika yang baik. Kembali berbicara tentang etika, etika adalah refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan etika publik adalah standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang ASN? Ada 3, yaitu kompetensi knowledge, kompetensi skill, dan yang terakhir kompetensi attitude. Penerapan nilai-nilai dasar Aneka dalam pelayanan publik oleh Roni Maulana SE. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan Aneka, yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Berikut saya akan menjelaskan penerapan nilai dasar komitmen mutu dan anti korupsi dalam pelayanan publik. Komitmen mutu
Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti efektif, tepat sasaran, yaitu tingkat pencapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Selanjutnya, efisien. Tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya, inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Contoh penerapan komitmen mutu dalam pekerjaan ialah bekerja secara efisien, yaitu menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, serta tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Sebagai seorang ASN, kita juga dituntut untuk bekerja dengan inovasi. Ini menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan yang berbeda dari sebelumnya demi kemajuan instansi ke depan. Anti korupsi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penerapan nilai anti korupsi dalam dunia kerja dapat internalisasikan sebagai berikut, yaitu bekerja dengan jujur, bekerja dengan kepedulian, yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian bekerja dengan mandiri, meningkatkan kedisiplinan saat bekerja, bekerja dengan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian bekerja dengan keras, hidup dengan gaya yang sederhana, serta memiliki jiwa keberanian dan keadilan. Serta yang paling penting adalah menghindari diri kita dari segala praktek yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kegiatan korupsi.